Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Teori Akuntansi Chapter 3 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019 12 11 028. Saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019 12 11 024. Saya Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019 12 11 052. Berikut presentasinya. Latar belakang, terdapat 3 teori relevan yang mengenai akuntansi, dapat diterapkan dalam regulasi akuntansi. Di antaranya adalah teori pasar efisien, teori keagenan atau perwakilan, dan teori regulasi. Teori pasar efisien berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan teori keagenan atau perwakilan menjelaskan bahwa hubungan agen yang utama adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Dan pada teori regulasi, teori ini menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi kegagalan pasar. Pada PPT ini, kelompok kami akan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai ketiga teori tersebut. Next. Arti penting dari standar akuntansi. Arti pentingnya itu, standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan yang terakhir pengungkapan elemen laporan keuangan. Next. Arti penting standar akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisien dan tujuan sosial lainnya. Yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Next. Arti penting informasi akuntansi dan auditing. Arti penting prinsip akuntansi. Yang pertama, dasar untuk pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua, pedoman peringkas dan pengungkapan informasi keuangan. Ketiga, suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. Next. Kemudian selanjutnya akan dibahas teori regulasi dan relevansinya pada akuntansi dan auditing. Teori pasar modal.
yaitu arti penting informasi akuntansi dan auditing. Teori pasar modal menyarankan manajer mempunyai banyak insentif atau dorongan secara sukarela untuk menyediakan informasi akuntansi untuk bagian eksternal perusahaan dan diverifikasi oleh auditor independen. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami peraturan pelaporan keuangan, yaitu mempersiapkan auditing dan penyediaan informasi akuntansi mengenai suatu entitas. Teori tersebut adalah yang pertama teori pasar efisien, teori keagenan, dan yang terakhir teori regulasi. Next. Yang pertama teori pasar efisien. Next. Teori pasar efisien berpendapat bahwa pasar mencapai fungsi terbaiknya tanpa campur tangan pemerintah dan efisiensi maksimum akan didapatkan dengan membiarkan penawaran atau supply dan permintaan atau demand mendikte perilaku pasar. Meningkatnya pasar modal internasional memberikan pengaruh secara luas terhadap arus informasi, data, dan modal. Bagaimanapun juga, pemerintah harus turut campur tidak hanya dalam regulasi bagaimana pasar dijalankan, tetapi juga dalam ketentuan informasi. Campur tangan yang baik yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Next. Akuntansi dapat dipandang sebagai industri informasi karena bisnis akuntansi menghasilkan informasi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa akuntansi sebagai permintaan informasi akuntansi oleh para pengguna dan penawaran beberapa informasi dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, harga ekuilibrium informasi akuntansi secara teoritis dapat diketahui. Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan produk lain karena sifatnya yang berupa barang publik. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang tertentu, tidak mudah membatasi orang lain yang tidak membayar untuk mengkonsumsi informasi tersebut. Next. Selanjutnya, fenomena inilah yang disebut sebagai free rider problem. Penyedia informasi akan meminimalkan produksinya karena tidak seluruh pengguna akan menanggung biaya atas produksi informasi tersebut. Hanya intervensi dalam bentuk regulasi yang dapat mendesak perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar memenuhi permintaan dan menjamin pasar modal yang efektif. Next. Kekuatan penawaran dan permintaan mempengaruhi perilaku pasar dan membantu menjaga pasar tetap efisien. Ini berlaku untuk pasar informasi akuntansi dan harus menentukan data akuntansi apa yang harus disediakan dan praktik akuntansi apa yang harus digunakan untuk menyiapkannya. Next. Pasar untuk data akuntansi tidak efisien. Masalah penunggang bebas mendistorsi pasar. Kemudian, pengguna tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan. Lalu, akuntan tidak dapat menyetujui prosedur.
perusahaan harus menghasilkan data yang sebanding. Dan yang terakhir, oleh karena itu pemerintah harus campur tangan. Next. Kemudian kritik terhadap teori pasar efisien. Teori ini tidak dapat bekerja karena mekanisme pasar tidak bisa mencapai tingkat harga keseimbangan, harga yang ideal secara sosial, karena ada beberapa alasan berikut ini, yaitu informasi akuntansi tidak sama dengan barang lain karena merupakan barang umum. Kemudian sekali informasi akuntansi dikeluarkan oleh perusahaan, hal itu tersedia untuk semua. Oleh karena itu, hanya peraturan yang bisa mendesak perusahaan untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi permintaan yang nyata dan menjamin efisiensi pasar modal. Perusahaan memonopoli penawaran informasi tersebut, oleh karena itu kecenderungannya untuk menghasilkan dan menjual pada harga tinggi. Contohnya, pada pasar modal adanya surplus dana dan adanya demand dana. Supply-nya investor dan demand-nya dari berbagai perusahaan sesuatu yang efektif terbentuk dengan mekanisme supply demand. Selanjutnya, akan dibahas teori keagenan. Selanjutnya, teori keagenan. Teori ini berkonsentrasi pada kepercayaan pada suatu orang. Prinsipal adalah seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada agen agar tujuan dari prinsipal tersebut tercapai. Hubungan prinsipal dengan agen agar tidak terjadi permasalahan atau kesenjangan informasi. Yang pertama, kontrak perjanjian antara prinsipal dengan agen. Kedua, membuat laporan keuangan. Seharusnya, agen melakukan kegiatan demi kepentingan perusahaan. Maka diperlukan adanya pihak independen atau auditor untuk meyakinkan pihak luar mengenai kinerja manajemen dan dilaporkan sesuai dengan standar yang diatur. Selanjutnya, permintaan atas informasi keuangan dapat Permintaan atas informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai penata layanan atau ditujukan untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan berfokus pada hubungan pemilik yang mempercayakan sesuatu kepada manajer atau agen. Hubungan agensi ini muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Selanjutnya, hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi atau asymmetrical information, karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang
perusahaan dibandingkan dengan prinsipal, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Selanjutnya, teori keagenan memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara prinsipal dan agen serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan karena pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa kewajiban pelaporan akan menciptakan informasi yang overproduct. Kemudian, salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunist management adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah transparansi atau transparency, akuntabilitas atau accountability, keadilan atau fairness, dan tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya, permintaan akan informasi. Yang pertama, untuk tujuan kepengurusan. Yang kedua, untuk tujuan pengambilan keputusan. Kerangka kerja untuk mempelajari hubungan antara mereka yang memberikan informasi akuntansi, misalnya manajer, dan mereka yang menggunakannya, misalnya pemegang saham atau kreditur. Karena ketidakseimbangan antara pemasok data dan pengguna data, ada ketidakpastian dan risiko sumber daya dan risiko cenderung salah satu alokasi di antara para pihak. Dan yang terakhir, selama mekanisme pasar tidak efisien, regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Selanjutnya, kita akan masuk ke teori regulasi. Selanjutnya, yang pertama, perlunya regulasi untuk membantu mekanisme hubungan antara berbagai pihak. Kedua, intervensi. Pemerintah perlu dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar. Yang ketiga, dalam rangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomiknya. Perekonomian terpusat yaitu adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum.
Dalam teori ini, legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Selanjutnya, teori pembuatan peraturan. Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna, tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya, pembuat peraturan mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang. Entitas yang paling banyak mempengaruhi legislatif. Asumsi yang pertama yaitu masyarakat mempengaruhi peraturan yang mempengaruhi kemakmuran mereka. Asumsi kedua bahwa pemerintah tidak independen dalam proses pembuatan peraturan, maka dari itu kelompok berkepentingan melawan kendali pemerintah dari kekuatan koersif pemerintah untuk mencapai distribusi kesejahteraan yang mereka inginkan. Next. Alasan utama pada teori ini berfokus pada fakta bahwa keputusan penetapan peraturan biasanya cenderung mempengaruhi peraturan berbagai industri. Masukan bagi teori ini yaitu profesional di bidang akuntansi atau sektor perusahaan yang lain akan mencari kendali sebanyak mungkin pada semua susunan standar akuntansi yang mengatur pelaporan yang dilakukan oleh anggotanya. Kegagalan pasar akan terjadi jika yang pertama tidak ada persaingan, yang kedua barriers to entry, yang ketiga ketidaksempurnaan gap informasi atau antara pembeli dan penjual, yang keempat adanya pihak yang memperoleh informasi dengan biaya yang berbeda. Yang kelima, kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi. Kemudian adanya agen, dan yang terakhir, pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasinya. Selanjutnya, ada 3 teori regulasi, yaitu yang pertama, teori kepentingan umum, yang kedua, teori penangkapan peraturan, dan yang ketiga, teori kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita akan masuk pada teori kepentingan umum atau public interest theory. Selanjutnya, alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan pasar. Dalam kerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi apabila yang pertama, tidak adanya persaingan, yang kedua, hambatan untuk masuk ke industri atau pasar, yang ketiga
ketidaksempurnaan gap atau informasi antara pembeli dan penjual. Yang keempat, kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi. Dan yang kelima, terdapat agen. Dan yang terakhir, pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi. Pemerintah campur tangan apabila untuk yang pertama mendapatkan suara, yang kedua karena kelompok kepentingan publik menuntut intervensi. Dan yang terakhir, ketiga, karena mereka adalah penengah yang netral. Selanjutnya, public interest theory didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subjek pada ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan dari transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat termasuk juga badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade-off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi improve pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azhar Safa. Teori yang kedua itu teori penangkapan regulasi atau regulatory capture theory. Teori penangkapan regulasi mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan meskipun alasan utama dibentuknya regulasi melindungi kepentingan publik tidak dapat dicapai karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah semua anggota masyarakat rasional setara ekonomi akan mengejar kepentingan pribadinya dan pemerintah tidak memiliki peran independen dalam proses regulasi. Teori penangkapan regulasi terdapat pada administrasi atau implementasi dan evaluasi atas efek proses kebijakan pada area regulasi apapun. Teori ini menyarankan agar badan akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan. Teori ini menyatakan bahwa walaupun alasan awal dari regulasi adalah untuk melindungi kepentingan publik,
Tujuan ini tidak akan tercapai karena pada proses regulasi, si pembuat aturan atau pengatur akan kemudian mendominasi yang diatur. Ada pandangan bahwa entitas yang telah diregulasi itu umumnya akan mempengaruhi pembuat undang-undang memprediksi rangkaian kejadian di mana tujuan awal, yaitu untuk kepentingan publik, akan terhalangi dengan usaha untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, asumsi dari capture teori atau teori penangkapan. Yang pertama, semua anggota masyarakat berpikir secara rasional. Orang-orang akan mempengaruhi regulasi yang akan mengingatkan kekayaan mereka, atau mereka akan mempengaruhi untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak efektif untuk menurunkan kekayaan mereka. Lalu yang kedua, pemerintah tidak independen dalam menetapkan regulasi. Asumsi teori capture teori akan terjadi pada satu dari kemungkinan berikut ini. Apabila terdapat badan yang pertama mengendalikan regulator, kedua berhasil mengkoordinasikan kegiatan regulator dengan kegiatannya sehingga kepentingannya terpenuhi. Ketiga, dilindungi atau ketidakberhasilannya dapat diterima regulator. Dan yang terakhir, dilindungi atau dan yang terakhir dapat memenuhi kepentingan regulator. Lalu selanjutnya, teori penangkapan regulasi. Untuk teori penangkapan adalah bagian dari ekonomi regulasi. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan realitas dan alasan dari banyak regulasi ekonomi pemerintah saat ini. Secara khusus, ia berusaha untuk memeriksa dan menentukan identitas dan motif mereka yang mendukung pengenalan peraturan baru atau yang ditingkatkan. Penangkapan dikatakan terjadi dalam salah satu dari 4 situasi, yaitu jika entitas yang diatur pertama mengontrol peraturan dan badan pengatur, kedua berhasil mengoordinasikan kegiatan badan pengatur dengan kegiatan mereka, sehingga kepentingan pribadi mereka terpenuhi. Yang ketiga, menetralisir atau memastikan non-kinerja atau kinerja biasa-biasa saja oleh badan pengatur. Dan yang terakhir, dalam proses interaksi yang halus dengan regulator, berhasil mengkooptasi regulator ke dalam perspektif yang sama, sehingga memberi mereka regulasi yang mereka cari. Teori penangkapan regulasi.
Penangkapan badan pengatur melibatkan penangkapan administrasi, implementasi, dan untuk sebagian besar evaluasi efek dari proses kebijakan dalam area yang diatur. Telah ditemukan secara khusus diucapkan di mana prasyarat berikut berlaku. Yang pertama, ada sejumlah kecil entitas klien. Yang kedua, individu dalam badan pengatur memiliki kontrak reguler dengan sekelompok individu yang sama dalam entitas yang diatur dan memiliki latar belakang industri yang diatur atau potensi peluang kerja di masa depan dalam industri yang diatur. Yang ketiga, industri yang diatur mengontrol informasi yang diperlukan untuk regulasi. Ada kompleksitas informasi dan produk, dan badan pengatur memiliki sumber daya yang minimal dibandingkan dengan industri yang diaturnya. Alasan utama untuk pandangan penangkapan berpusat pada fakta bahwa keputusan peraturan biasanya memiliki efek besar pada kepentingan industri yang diatur. Misalnya itu, izin untuk menjalankan bisnis atau untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dapat diberikan atau ditolak oleh badan pengatur. Dan tingkat serta struktur harga yang dikenakan untuk hasil industri dapat ditentukan oleh undang-undang. Pada gilirannya, industri yang diatur menganggap bahwa posisi keuangan mereka secara keseluruhan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh keputusan peraturan. Oleh karena itu, mereka menghasilkan aktivitas intens yang bertujuan untuk mempengaruhi badan pengatur. Sebaliknya, kelompok non-industri seperti masyarakat umum dan konsumen menemukan diri mereka dalam situasi yang berbeda dengan kepentingan individu masing-masing orang dalam keputusan regulasi menjadi sangat kecil. Mungkin tidak terlihat, apalagi ketika mereka menjadi khawatir tentang masalah peraturan. Kepentingan umum tidak memiliki organisasi yang sudah ada sebelumnya, di mana kekhawatiran mereka dapat dengan mudah disalurkan. Teori penangkapan peraturan akan menyarankan bahwa badan akuntansi profesional atau sektor korporasi akan mencari kontrol sebanyak mungkin atas pengaturan standar akuntansi yang mengatur pelaporan oleh anggotanya. Ini melibatkan baik kontrol formal atas penetapan standar, perwakilan pada badan penetapan standar yang relevan, atau pengaruh signifikan atas keputusan yang dibuat oleh badan penetapan standar yang relevan. Teori selanjutnya itu teori kepentingan pribadi atau private interest theory.
Teori kepentingan pribadi. Teori ini disampaikan oleh George Stigler tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan di antara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan atau eksekutif atau industri sebagai sisi permintaan atau demand dan legislatif sebagai supply. Contohnya, itu ada 2 alasan dalam kelompok berkepentingan memberi tawaran harga tertinggi agar dapat memanfaatkan kekuasaan dari pemerintah. Yang pertama, terdapat industri yang lebih sedikit daripada industri di luarnya atau minor. Jadi, mereka meminta pengaruh politik melalui peraturan untuk melindungi dan menata bisnis mereka. Contohnya itu, keterbatasan bagi suatu bisnis industri untuk dimasuki atau peraturan yang berbelit. Lalu contoh yang kedua, pejabat pemerintah yang menyukai eksekutif bisnis konsumen adalah suatu kepentingan yang rasional. Mereka mencari untuk memaksimalkan pendapat mereka atau kesejahteraan mereka atau keduanya. Kelompok kepentingan bisa memberi kontribusi pada pejabat yang berpolitik. Lalu, pemerintah bukanlah penengah independen, tetapi secara rasional mementingkan diri sendiri. Yang kedua, mereka mencari pemilihan ulang. Dan yang terakhir, mereka akan menjual kekuasaan mereka untuk memaksa atau mentransfer kekayaan kepada mereka yang paling mungkin untuk mencapai pemilihan kembali mereka. Atau jika mereka adalah pejabat terpilih, atau meningkatkan kekayaan mereka, atau jika mereka ditunjuk sebagai pejabat, atau bisa juga keduanya. Penerapan teori kepentingan umum. Sarbanes atau Sarbanes-Oxley Action dibuat untuk kepentingan umum, proteksi yang terbaik pada pasar uang sehubungan perilaku masa lalu perusahaan. Pemerintah Australia yang membuat standar ASRB atau Accounting Standard Review Board dipandang sebagai kesalahan yang ditujukan pada pasar untuk informasi akuntansi. Sebagai buktinya, banyak perusahaan yang jatuh atau merugi dalam jumlah yang signifikan setelah auditor memiliki sertifikasi. Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi
sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argumen dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia nyata itu kasus Enron, di mana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron. Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan publik dengan mendirikan Accounting Standard Review Board pada tahun 1984. ASRB mengintervensi dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan, padahal auditor sudah menyatakan opini atas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih baik lagi untuk mengubah hal ini. Kolapsnya perusahaan dapat dipandang mengindikasikan ada permasalahan yang serius dalam perusahaan. Terdapat asymmetric information antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan yang tidak tahu informasi sebenarnya yang mereka terima. Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor, sebagai public interest, dilindungi dengan adanya standar-standar yang harus dipenuhi perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Malah, dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya investor saja yang diuntungkan, tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaannya, sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Penerapan teori penangkapan, Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan publik merupakan salah satu alasan diperkenalkannya ASRB, namun dia percaya bahwa capture teori juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena ASRB mengadakan merger dengan AARF atau Australian Accounting Research Foundation, dan setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB dating dari profesi akuntan. Padahal ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB gagal dalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak bias. Pada dasarnya, Walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi, di mana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh UU. Berdasarkan cara pandang teori penangkapan,
bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya asymmetric information. Contoh asumsi lain apakah telah terjadi capture teori di dunia akuntansi, yaitu keputusan untuk membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan penggunaan IFRS secara global sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang go public. Karena ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas. Ini disebabkan investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal dengan perusahaan negara lain. Penerapan teori kepentingan pribadi. Teori kepentingan pribadi memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk menetapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner, dan Peltzman ke pembentukan ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi dewan menunjukkan bahwa dewan tergantung pada rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Rahman menemukan bahwa dewan juga tergantung pada National Companies and Securities Commission atau NCSC untuk penegakan standar. Ada atau tidaknya standar yang menghambat administrasi dari efisiensi hukum perusahaan, dengan demikian bertanggung jawab untuk menerima perhatian dari NCSC. Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk menyebutkan kehadiran sejumlah eksekutif perusahaan di Dewan ASRB. Padahal, manajer perusahaan dan direksi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir pada pengenalan ASRB tersebut. Dari perspektif ini, profesi akuntan tidak mengcapture proses penetapan standar di Australia. Sebaiknya dapat dikatakan bahwa kelompok produsen yang terorganisasi dengan baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi akuntan atau pengguna kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar, menjadi ekstensif, terlihat dalam, dan akhirnya dikontrol. Perdebatan tentang proses regulasi penetapan standar dilakukan di tahun 1980-an. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Teori interest private ini memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan standar adalah proses politik. Selanjutnya, penetapan standar sebagai proses politik. Yang pertama, penetapan standar adalah proses politik karena dapat mempengaruhi banyak kelompok yang berkonflik dan mementingkan diri sendiri. Regulator harus membuat pilihan politik,
Lalu regulator juga harus memiliki mandat untuk membuat pilihan sosial. Dan pengakuan piutang ragu-ragu dapat mempengaruhi entitas secara berbeda. Pengaturan standar ini dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Model perilaku politik adalah ringkasan dari pilihan publik atas teori regulasi yang digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana mengejar kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan pengaturan standar oleh Badan Akuntansi Profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuat standar independensi dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Beberapa contoh kasus di mana lobi politik mengintervensi proses penetapan dan pada akhirnya dikeluarkan oleh Dewan. Yang pertama, financial instrument atau instrumen keuangan. Menyangkut IAS 39 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran pada awal tahun 2002, di mana Eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standar yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di Eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka sekarang mengisyaratkan penggunaan IAS untuk laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, perusahaan menggunakan historical cost untuk instrumen keuangan yang ditunjukkan dari amortisasi biaya. Dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada realisasi. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrumen keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi atau tidak pada saat realisasi. Untuk yang kedua itu intangible asset atau aset tidak berwujud. Contohnya itu intangible asset tidak dapat diakui dan tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia bersama Federasi Akuntan mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini, namun ditolak oleh IAS. Selanjutnya, kerangka peraturan untuk laporan keuangan. Mengenai kerangka peraturan pelaporan keuangan atau regulatory framework for financial reporting, kita mengetahui bahwa syarat pelaporan keuangan secara umumnya diturunkan dari undang-undang hukum dan standar akuntansi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dari Badan Pembuat Standar Internasional atau International Standard Setting Body dan proses pembentukan standar akuntansi dan audit internasional atau proses of setting international accounting and auditing standards. IASC dibentuk oleh negara-negara yang memiliki praktik dan pendekatan standar akuntansi yang berbeda. Awalnya, IAS itu seringkali memperbolehkan adanya pemilihan suatu kebijakan
akuntansi untuk memuat preferensi dari berbagai negara anggota. Meskipun terdapat peningkatan penggunaan IAS yang mendunia, namun IASC faktanya bukanlah badan penyusun standar yang independen, sehingga pada tahun 2001 IASC strukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga dibentuk IASB. Aktivitas IASB ini sangat penting, terutama dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya keputusan EC untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. Selanjutnya, itu lingkungan dari pelaporan keuangan itu terdiri dari pengaturan hukum, pengaturan ekonomi, pengaturan politik, dan pengaturan sosial. Kerangka peraturan laporan keuangan. Perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International Accounting Standards Committee atau IASC di London pada tahun 1973. Komite ini berisikan perwakilan dari badan akuntansi profesional dari 9 negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Sasarannya adalah untuk mengembangkan standar akuntansi sektor swasta yang cocok untuk digunakan di negara-negara seluruh dunia. Sebelum tahun 2005, International Accounting Standards atau IAS berpengaruh di banyak negara. Papua New Guinea dan Indonesia mengadopsi IAS karena negara-negara tersebut belum memiliki struktur pembuat standar nasional. IAS juga digunakan oleh Singapura dan Hong Kong dalam pengembangan standar akuntansi nasional mereka. Selain itu, IAS juga telah digunakan sejak awal tahun 1990 oleh Switzerland dan Jerman. Di negara-negara tersebut, akuntansi nasional mencerminkan orientasi stakeholder yang muncul dari kerangka hukum yang berlaku dan sistem akuntansi berbasis pajak. Sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh IASB dan negara-negara Uni Eropa terkait putusan untuk mengadopsi standar tersebut antara lain IASB perlu untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret 2004 untuk kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee atau ARC milik EC. Yang B, setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar internasional dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan menurut IFRS akan diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan nasional tiap negara. Yang C, profesi akuntan atau meliputi auditor eksternal dan akuntan publik harus bersiap menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Caranya dengan pelatihan-pelatihan teknis untuk dapat menyerap standar. Perusahaan juga harus mempersiapkan para karyawannya untuk mengerti standar internasional tersebut, dan perusahaan harus berkomunikasi dengan para investor dan penyedia keuangan mengenai dampak dari adopsi IFRS terhadap laporan keuangan mereka. Kerangka regulasi Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Sekarang masuk ke kerangka regulasi pelaporan keuangan yang terdiri dari 4. Yang pertama ada statutory requirement,
Yang kedua, corporate governance. Yang ketiga, auditor and oversight. Yang keempat, ada independent enforcement body. Next. Sekarang masuk ke persyaratan hukum. Yang pertama, ada hukum perusahaan. Yang kedua, hukum pasar sekuritas. Yang ketiga, standar akuntansi yang meliputi kekuatan hukum. Dan yang keempat, hukum perpajakan. Next. Hukum perusahaan. Jadi hukum perusahaan itu adalah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan, ialah hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD yang dimodifikasi, kodifikasi, ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan. Next. Hukum pasar sekuritas. Hukum pasar sekuritas itu adalah aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak perusahaan go publik atau emiten melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi. Next. Hukum perpajakan. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak juga diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang negara. Next. Tata kelola perusahaan. Struktur, proses, dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para peserta. Badan supranasional, dan nasional telah mengeluarkan rekomendasi tata kelola perusahaan. Next. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance, selanjutnya disebut dengan SIGI, merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. BI sendiri, fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia, memiliki komitmen untuk menjadi bursa efek yang sehat dan berdaya saing global. Penerapan komitmen SIGI yang baik atau biasa disebut Good Corporate Governance atau GCG terkandung pada misi perusahaan, yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya, serta penerapan good governance. BEI telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja, serta prinsip-prinsip SIGI secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional perusahaan dan senantiasa memperbaiki praktik SIGI di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan GCG dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan peningkatan kualitas informasi kepada publik. Next. Tujuan BEI menerapkan SIGI, yaitu sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku lainnya. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BEI dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip SIGI. Next.
Auditor dan pengawasan. Baik auditor maupun audit biasanya diatur dengan yang pertama peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah regulasi diri. Next. Kode etik auditor yang pertama, integritas. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor internal BPI membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan dengan keadaan yang sebenarnya. Next. Objektivitas. Jadi, objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Auditor internal BPI merupakan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor internal BPI membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor internal BPI untuk berterus terang, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Next. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor internal pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Yang keempat, ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor internal pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan internal. Next. Yang kelima ada akuntabel. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor internal pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang keenam ada perilaku profesional. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor internal pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi. Next. Penegakan independen tubuh. Badan Penegakan Independen ada UE. Yang kedua, regulator pasar ekuitas yang terdiri dari Detik dan ASIC. Yang ketiga, perlunya penegakan yang konsisten di seluruh negara. Next. Struktur kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi dan audit. Yang pertama, pembentukan IASC di tahun 1973 yang bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi untuk digunakan di seluruh dunia. Dukungan IOSCO untuk seperangkat standar inti. IASC tidak independen sehingga
restrukturisasi pada tahun 2001 menjadi IASB. Pada tahun 2002, EC memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005 di UA. Australia mengadopsi IFRS pada 1 Januari 2005. Next. Konvergensi IASB dan FASB program konvergensi dimulai pada tahun 2002, yaitu perjanjian Norwalk, dan konvergensi adalah proses yang rumit. Next. Standar akuntansi untuk sektor publik. Masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana standar IASB akan diikuti oleh entitas sektor publik. Australia telah mengejar satu set standar yang dapat digunakan oleh entitas sektor publik dan swasta. Next. Standar audit internasional. Secara historis, audit diatur sendiri. Dan juga praktik audit terbaik telah diabadikan dalam standar audit. Yang terakhir, pemerintah telah terlibat karena kegagalan pasar. Next. Standar audit internasional dan perkembangannya. International Standards on Auditing atau ASA merupakan standar audit yang telah diadopsi di Indonesia. ASA adalah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ASA diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Boards melalui International Federation of Accountants pada tahun 2009. International Standards on Auditing diharapkan dapat meningkatkan kualitas lapor hasil audit melalui peningkatan individu auditor itu sendiri. Sebagai standar yang telah dibakukan, ISA telah banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, terutama di negara-negara Eropa. Next. ISA dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas bukti-bukti audit yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil audit. International Standards on Auditing amat terkait dengan International Standard on Quality Control. International Standard on Auditing ini mempunyai 5 bagian, yaitu yang pertama, introduction mencakup tujuan, ruang lingkup, dan subjek materi. Yang kedua, objektif menjelaskan kepentingan auditor. Yang ketiga, definition yang menjelaskan pengertian yang dibakukan. ISA requirements adalah bagian yang menjelaskan bagaimana auditor seharusnya. Dan application and other explanatory material menjelaskan bagaimana pelaksanaan berikut prosedur serta penjelasan hal lain yang masih terkait. Next. Jadi ringkasannya dalam bab ini adalah kami meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktik dan regulasi pelaporan keuangan dan audit. Kami juga meninjau kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit. Next. Istilah dan konsep utama. Yang pertama, pasar yang efisien. Yang kedua, hubungan agensi. Yang ketiga, kepentingan umum. Yang keempat, penangkapan peraturan. Yang kelima, kepentingan pribadi, proses politik, kerangka peraturan, dan yang terakhir, standar akuntansi dan audit. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila adanya kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.